Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Warga pada subuh pekan ini, hari Rabu, sebagaimana pada pekan-pekan yang lalu, kajian kita menyangkut pengalihan, dan kita sudah tiba pada bagian pengalihan yang ke-30. Pekan lalu di tempat ini pengalihan itu bagian 28, tetapi saya membawakannya di tempat lain bagian 29. Pengalihan ke-30 ini judulnya berkait dengan waktu, masih kaitannya pengalihan waktu yang bergeser, namanya siklus. Siklus ini judulnya terinspirasi dari diskusi saya dengan Bapak Yasin Asis, owner atau pemilik Misi Pasaraya, owner atau pemilik Misi Pasaraya. Itu di tempatnya di Sosial Park. Saya kira ada 2 jam. 2 jam tidak seluruhnya diskusi, selebihnya ada candaan-candaan ringan mengenai siklus yang diajarkan pada saya, sesuai dengan pengalaman-pengalamannya yang dia hadapi, baik di bidang kehidupan maupun dalam bisnis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara terminologi, jadi ada 2 cara memahami sesuatu. Ada cara etimologi, itu berasal dari asal katanya, lalu kemudian tiba pada maksudnya. Dan ada memahami sesuatu berdasarkan terminologi, bagaimana seseorang atau bagaimana kita mengartikannya.
Secara terminologi siklus digambarkan sebagai sesuatu yang berulang. Jadi siklus adalah sesuatu yang berulang, dan berulangnya itu teratur. Dia berulang dalam waktu dan teratur waktunya, sehingga dia berulang dalam waktu secara teratur dan dalam waktu. Nah, itu dinamakan siklus. Kalau kita di Eropa ada siklus musim semi, itu datang setiap tahun. Ada musim salju, itu datang setiap tahun, sehingga masyarakat atau penduduk sudah bersiap atas siklus itu. Di Jepang ada siklus tumbuhnya bunga-bunga sakura, sehingga kalau orang mau berkunjung ke Jepang, dia pastikan pada saat bunga sakura itu muncul pada siklusnya. Ada siklus hasil panen. Oh, kalau di Bone, kampung saya itu musim mangga. Setelah musim mangga, musim langsat. Jadi dia mengalami siklus terputar dalam waktu tertentu dalam waktu. Hal-hal yang berbeda dengan siklus ini adalah anomali, yaitu sesuatu yang tidak berlangsung seperti biasanya. Tidak diprediksi tiba-tiba hujan, tidak diprediksi tiba-tiba ada salju di tanah suci di Mekah. Anomali namanya. Secara meteorologi, sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Akhirnya siklus mempengaruhi produk barang, karena para entrepreneur melihat siklus waktu, kejadian-kejadian fenomena alam itu pasti ada nilai pasar, maka dia memproduksi hal-hal yang pasti dibutuhkan oleh para konsumen pada siklus itu. Apa yang dibutuhkan pada musim salju, musim gugur, itu berdampak pada produksi barang-barang menjadi komponen pasar siklus itu. Sehingga dengan demikian pesanan atau penawaran barang industri itu berkait dengan siklus, berkait dengan waktu. Dengan demikian ingin saya pertegas bahwa siklus berada dalam terminologi waktu, bukan di luar waktu. Secara filsafat itu segala pemikiran-pemikiran yang benar, segala pemikiran-pemikiran yang baik, yang berlandaskan moral, tapi bersumber dari akal manusia, disebut filsafat. Kalau segala sesuatu yang baik, yang benar, moral, yang bersumber dari wahyu kitab suci, itu agama. Dalam kajian ini beberapa literatur saya buka, baik secara teologi itu ilmu yang mempelajari agama, bukan hanya satu agama. Baik secara teologi maupun secara filsafat, siklus itu yang berulang kejadiannya. Siklus itu yang berulang kejadiannya, bukan waktunya. Secara teologi dan secara filsafat, waktu itu berjalan lurus. Kejadian-kejadian itulah yang berulang. Hal kedua dari bagian ini adalah apakah kita menjadi subjek dari waktu?
mengalokasikan waktu, atau kita yang menjadi objek dari waktu? Apakah manusia mengalir bersama waktu, mengiramai waktu? Karena waktu itu adalah sesuatu yang hidup dan kita hidup di dalamnya. Sesuatu yang sangat luar biasa waktu itu, sehingga Allah bersumpah demi waktu untuk kita menaruh perhatian yang serius terhadap waktu. Apakah dia menjadi subjek atau sekedar menjadi objek dari waktu itu? Kalau dia menjadi objek, maka manusia itu menjadi stagnan. Kalau dia stagnan, dalam literatur disebut dia menjadi rel dari waktu, yaitu digilas oleh waktu. Karena waktu tetap berjalan, dia menjadi rel dari waktu. Yang berarti dia stagnan, dia tetap di tempat, tidak maju, tidak berkembang. Dan inilah yang ulama kita mengatakan sungguh dia dalam keadaan merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara historis diabstraksikan ada kehidupan yang berirama mengiringi waktu. Sering orang katakan, baik orang politik ataukah tinjauan-tinjauan akademik, dia katakan setiap masa ada waktunya. Ada masanya Hitler, ada masanya Fir'aun, ada masanya Jokowi, sekarang masanya Prabowo. Dia katakan setiap waktu ada tokohnya, sehingga dengan demikian ada kehidupan dalam waktu yang dilakukan oleh manusia yang menjadi subjek dari waktu itu. Setiap waktu ada tokoh, dan itu berakulturasi dalam budaya dan dalam kehidupan, berlangsung secara bergantian, regenerasi. Dalam perjalanan waktu demikian diingatkan di dalam Al-Quran Al-Isra 17, banyak orang melakukan introspeksi dalam perjalanannya dalam waktu. Introspeksi itu dalam bahasa agama muhasabah, memeriksa diri untuk diperbaiki. Mumpung ada waktu, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaina hasib. Hisab dirimu saat ini sebelum Allah menghisab. Dalam perjalanan waktu yang lari lurus, manusia senantiasa berjalan bersama waktu, dan dalam perjalanan bersama waktu dia melakukan siklus introspeksi, muhasabah, menyesuaikan diri dengan perjalanannya ke depan yang pada akhirnya menuju ilahi. Dengan demikian siklus waktu itu berjalan maju, lurus, tidak melingkar, tidak berulang. Namun segala yang dilalui mengalami siklus itu tadi, kejadianlah yang mengalami siklus, fenomena alamlah yang mengalami siklus, perdaganganlah yang mengalami siklus. Waktu berjalan lurus. Jika sesuatu itu hidup, maka dia akan mati. Itu siklus. Mengenai mati, karena ada hidup, 3 kali Allah menyampaikannya di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut 57, Ali Imran 185, Al-Anbiya 3. Masing-masing turun berdasarkan asbabul nuzulnya.
Yang intinya setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian, pasti akan mati. Ada tafsir yang mengatakan bahwa jika kau takut hijrah, tidak mau hijrah karena kau takut kelaparan, maka dimanapun kau berada, kau pasti mati. Dengan demikian, satu ancaman bahwa pasti mati. Dan dalam kerangka itu orang tidak bisa takut melakukan sesuatu. Ini berkait dengan hijrah. Kalau kau takut mati, takut miskin, tidak bisa makan dan mati, diingatkan, dimanapun kau berada, pasti kau akan mati. Kul nafsin sa'iqah, pasti akan menemui kematian. Dan yang kedua diingatkan bahwa kepada kamilah kamu akan kembali. Jadi kalau ini perintah dari Allah, kenapa kau takut? Karena pada akhirnya kepada kamilah kamu akan kembali. Itu siklus waktu. Demikian juga di dalam Ali Imran 185. Ada orang itu menyenangi sekali kehidupan dunia, seakan-akan tidak mau meninggalkan dunia. Diingatkan bahwa dunia itu hanya duri, keindahan yang menipu. Pada saatnya kita akan mati dan kehidupan itu dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga di Anbiya, mati itu adalah ujian. Tetap ulama mengatakan bahwa selemah-lemah ujian adalah kematian. Kemarin teman kita sudah kubur, mati. Masa kita tidak sadar bahwa kita akan seperti itu? Masa itu kematian tidak mengubah iman kita untuk semakin siap mati? Padahal itu pasti. Kemarin saya bercanda dengan Bapak Ardi. Saya ada 5 orang selalu duduk di sini sadar-sadar menunggu Isa. 3 sudah berlalu, sisa 2. Pak Haji Romlah, kami sadar di sini bertiga diskusi, mati. Pak Burhanuddin Saripudin sudah mati. Kemarin senior kita Haji Jurni sudah mati. Lagi 3, Pak Pardi, saya dengan Pak Samsudin. Ada lagi 1 di belakang, saya ketemu tadi malam di Tasya, Imran, lagi 4. Mungkin di sana dulu sebelum 4 ini. Tidak ada semua, pasti itu mati. Allah mengingatkan yang filkan. Dengan demikian, ada hal yang di dalam Al-Quran mengatakan bahwa yang mati itu fisik. Semalam itu yang taksiah Pak Ustaz Mariono bahwa berpisahnya fisik dengan roh. Roh itu kembali fisik ke tanah. Tetapi ada yang abadi yang disebut dengan amaliyah. Itulah berjalan dalam kehidupan, sehingga orang secara fisik sudah meninggal, mati, tetapi secara kultural amaliyahnya jalan terus. Dan itulah yang dipesankan oleh nenek moyang kita, orang tua kita, jika menidurkan kita, dia katakan matin rokona malampe sunemu. Malampe sunemu itu bukan berarti dia hidup lama, tetapi malampe sunemu itu
usianya, amalnya lebih panjang dari usia fisiknya. Sehingga dengan demikian orang mati, pasti mati. Tetapi apa yang kita tinggalkan, adakah yang baik atau tidak baik? Contoh konkret, dekat, ringan, Soekarno itu meninggalkan hidup guru sudah 54 tahun. Tetapi setiap tahun pada proklamasi kemerdekaan disebut namanya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berarti ada kebaikan yang pernah dilakukan. Apa kebaikan yang kita lakukan? Siapa tahu hanya 1 tahun kita meninggal, orang sudah lupa kita. Karena kita tidak meninggalkan kebaikan. Orang pasti kembali. Dan ketika kembali ditanya dia, pada saat ketika dia mau lahir, itu siklus. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan? Setiap anak cucu Adam yang akan keluar dari tulang sulbi orang tua mereka yang akan lahir ketika hendak ditiupkan roh mendapatkan pertanyaan ini. Al-A'raf 1:7. Alastu birabbikum. Ini kesaksian, bukankah aku Tuhan? Lalu jawab, ya, engkau Tuhan kami. Syahidna. Syahidna ini layak dibawa mati karena itu komitmen dengan Allah. Menurut Andre Burdah almarhum Sanusi Baco, ada 3 cara melihat sesuatu untuk tiba pada syahidna. Nanti kita bicarakan 3 cara. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau tiba pada pembicaraan saya dengan Pak Yasin Asis, yaitu caranya. Wa batagi bima atakallahu daral akhirah wa la tamusanna sifaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah pahala untuk negeri akhirat. Berarti jelas sekali ayat ini menunjukkan posisi kita sekarang dalam siklus, bahwa kita di dunia dengan apa yang Allah berikan pada kita, kita mencari pahala bekal untuk negeri akhirat. Sehingga dengan demikian kita selalu bersiap untuk kembali, pasti mati. Ada yang diajarkan diskusi saya yang saya simpulkan dengan Bapak Haji Asis, Yasin Asis yang selalu terpanggil suku. Yang pertama yang mengenai cara hidup. Yang harus dipahami bahwa salah satu ciri umat Islam, dia hidup bersama waktu. Bagaimana hidup bersama waktu? Umat Islam itu berada pada zona-zona dan etapa-etapa waktu yang dia tetapkan sendiri berdasarkan risalah rasulnya, berdasarkan yang diterima rasulnya dari Allah, sholat 5 waktu. Ini yang dimaksud hidup dalam waktu, dalam etapa, dalam zona-zona waktu. Dan sholat itu di dalamnya ada sujud. Salah satu ciri umat Islam yang tidak dilakukan oleh umat-umat lain adalah sujud. Maka di sujud itu ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Karena itu adalah pertemuan hamba dengan Rabbnya. Selain dari zona-zona dan etapa-etapa waktu itu ada zikir, ada tahlil dan tahmid. Bukan bicara salah, soal itu dilapaskan.
Karena apa yang dilapaskan selalu diucapkan ketika hidup, itu juga akan diucapkan ketika menjelang mati. Ciri lain adalah membaca. Salah satu ciri umat Islam dan perintah Allah di Al-Quran 17 Ramadan 610 Masehi disampaikan kepada Muhammad Rasul. Baca. Salah satu ciri umat Islam itu membaca, bukan membaca Quran, membaca fenomena alam. Semua hal adalah bacaan, dan itu mengundang atau memberikan proses internalisasi diri, menyadarkan orang pada dirinya tentang apa yang dia baca. Dia beri respon, dia tanggapi bacaannya, dan dia kembangkan, dia aktualisasikan menjadi pemikiran, dia kaitkan dan menghasilkan kesadaran. Kesadaran itu output dan memberikan impact. Itu yang membuat beliau itu menjadi entrepreneur dari membaca. Entrepreneur itu kemampuan membaca keadaan fenomena dan masa. Ciri lain umat Islam adalah keterbukaan. Umat Islam itu terbuka. Karena banyak yang boleh saya singgung sedikit saja. Ada sahabat Nabi, itu namanya Amr bin As. Ada juga Khalid bin Walid. Ketika mau berbayat dengan Rasul di Madinah, ini 6 tahun sebelum jatuhnya Mekah secara damai ke umat Islam, dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya mau berbayat kepadamu, tetapi apakah kau menjamin bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa saya di masa lalu?" Rasulullah menyampaikan bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Setelah Anda masuk Islam berbayat, selesai masalah. Ini yang dimaksud oleh ulama kita bahwa Islam itu terbuka. Kalau dia tertutup, tidak akan menerima orang-orang yang berbekas. Yang kedua ciri dari Islam adalah perubahan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa Islam itu arti perubahan, itu salah. Islam itu identik dengan perubahan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bertaubat. Bertaubat itu siklus perubahan. Untuk mencapai keempatnya itu 1, 2, 3, 4. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Dan yang kelima, carilah wasilah. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi. Carilah wasilah mendekatkan diri kepada Allah, pendekatan besar. Dengan cara ini yang dia maksud Pak Yasin sebagai hidup dalam waktu. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Qul hasa wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wait.